Selamat pagi, sahabat Karyono. Kembali berjumpa dengan saya di podcast pendidikan. Hari ini saya akan ngobrol santai dengan narasumber saya, Lause Randi, dengan tema hari ini kita tentang indahnya toleransi di tengah mayoritas. Saya akan sedikit ngobrol, berbincang-bincang dengan Mas Randi tentang pengalaman hidupnya. Oke, Mas Randi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Pak. Amin, puji Tuhan. Hari ini Mas Randi saya ajak sharing pengalaman hidup nih ya, tentang pengalaman Mas Randi tentang diskriminasi pada saat sekolah. Kira-kira pengalaman apa yang pernah Lause Randi rasakan pada saat di sekolah? Ya, waktu itu tepatnya waktu saya sekolah di SMP ya, di salah satu SMP swasta di Jakarta Timur. Saya sering ketika di lingkungan sekolah, saya ketika ada tugas dari guru, kita membuat kelompok, saya sering dikucilkan karena saya dipikir bukan dari ras mereka, di mana dari SMP tersebut kebanyakan memiliki ras dari orang pribumi ya. Saya waktu itu dari warna kulit saya sangat putih ya, mata saya sipit. Terus dan saya kalau pergi dulu sering diantar papa dengan mobil mewah ya. Jadi sepertinya teman-teman saya itu iri ya, gimana, dan entah kenapa saya kalau ada permainan itu saya suka hampir tidak diikutkan dengan mereka ya. Berarti waktu di sekolah, pada waktu di kelas atau waktu istirahat, pada saat santai ya, kita kan biasa ada istirahat, main sama teman-teman. Berarti Lause Randi sudah mengalami hal-hal yang dijauhkan gitu? Iya, betul Pak. Dan mau tidak mau saya juga memilih teman yang satu ras dengan saya juga. Oh, justru hanya itulah teman saya yang bisa bekerja sama dengan saya, yang bisa ngajak saya ngobrol, main. Terus di sekolah itu, pada saat di sekolah di situ teman Lause Randi hanya satu ras ya, kita bukan masalah ras ya. Pada saat itu satu ras, satu Chinese ya kan. Banyak tidak di situ temannya? Sangat minoritas. Sekolah pada itu sekolah negeri, swasta. Oh, swasta. Terus bagaimana ini dalam pengalaman yang tadi dikucilkan, terus pengalaman tidak diajak bermain bersama ya kan? Terus apakah Lause Randi merasa katakanlah saya harus bisa tunjukkan dalam prestasi, dalam belajar, atau malah justru saya akan pindah aja sekolah, atau mau drop out dari sekolah dengan hal-hal yang tadi membuat Lause ada sedikit tadi? Demikian saya tidak menyerah. Saya tunjukkan kualitas saya sebagai individu yang minoritas, namun tetap berkualitas. Iya. Di beberapa pelajaran tertentu saya sangat menonjol. Misalnya waktu itu saya masih ingat di pelajaran biologi dan IPS, saya sangat menonjol waktu itu. Hingga di ujian akhir nasional waktu itu saya terpilih menjadi 10 besar terbaik dari semua siswa kelas 9 waktu itu. 9. Jadi 10 terbaik dari semua kelas. Dari semua kelas waktu itu. Ada berapa kelas itu? Waktu itu kelasnya ada 4 kelas. 4 kelas. Ya. Satu kelas rata-rata muridnya pada saat itu 38. Berarti Lause Randi dengan minoritasnya, dengan
sedikit teman yang sama ya satu kelasnya, tetapi bisa menunjukkan saya mampu bisa bersaing. Justru itu yang saya harus buktikan, bahwa walaupun saya minoritas, saya tetap berkualitas dan bisa menjadi unggulan dari sekolah yang saya belajar. Oh, good, bagus. Terus dari pengalaman tadi, dari kehidupan yang sudah Loster Randi tunjukkan bahwa saya mampu di antara kalian dan bisa menunjukkan 10 ya peringkat. Kira-kira untuk penghargaan dari ucapan dari Bapak Ibu guru atau teman-teman yang tadinya membuli, istilahnya mengucilkan, bagaimana teman-temannya yang tadi itu? Ketika pengumuman hasil akhir ujian nasional waktu itu, banyak yang tadinya sangat mengucilkan saya, mereka berbalik. Memuji saya, ya, memberikan saya selamat. Walaupun saya kadang-kadang tidak suka, itu pasti hanya pura-puraan, gitu ya. Tapi ya baiklah, saya mengerti dengan hasil saya menjadi 10 besar itu, pasti saya sudah membuktikan bahwa saya memang berkualitas di sana, ya. Berarti memang hal-hal yang mengarah ke kita yang tidak baik, hal-hal yang membuat kita jadinya emosi atau tidak suka, justru kita tunjukkan dengan hal yang positif ya, ya. Jangan sampai hal-hal yang ditunjukkan dari orang lain jelek, justru kita balas dengan yang jelek. Nah, hebat sekali rasa itu, ya kan. Terus ini, selain setelah berprestasi sekolah tadi, kemudian pengalaman di angkot atau pada waktu pulang nggak pakai dijemput papa atau mama pulang angkot itu, apakah pernah mengalami hal yang sama? Seringkali ya, karena karakteristik dari fisik saya cenderung peranakan Tionghoa, saya menjadi sering menjadi sasaran, istilahnya palak dari orang-orang pribumi, ya. Waktu itu seringkali saya diangkut, dan zaman dulu ada namanya Metro Mini. Metro Mini. Saya dimintai uang, bahkan sampai suatu ketika saya semua tas, sepatu, tas, dompet saya semuanya diambil. Berarti saya pulang tanpa alas kaki. Berarti pulang sekolah naik angkot, tas, sepatu, dompet yang dibuat uang saku diambil semua. Dari pengalaman itu, terus apakah trauma Loster? Iya, sejak saat itu saya trauma. Saya minta mama saya setiap hari jemput saya. Oh, dengan kejadian hal yang pernah terjadi di angkot, akhirnya Loster Randi kalau pulang untuk naik angkot bener-bener tidak mau lagi. Saya minta mama saya jemput waktu itu. Oke, berarti pengalaman-pengalaman itu tadi yang membuat istilah Loster Randi yang tadinya katakanlah dari golongan yang letih, tapi tetap harus kita tunjukkan kualitasnya, ya, tunjukkan kemampuan kita, jati diri kita. Terus kira-kira untuk pengalaman Loster Randi, kan sekarang Loster Randi, mohon maaf, karirnya kan seorang guru nih. Pengalaman-pengalaman yang pernah Loster Randi sebagai seorang minoritas untuk ditawarkan ke anak, bagaimana supaya dia lebih memacu ke prestasi untuk saat ini? Saya meyakinkan kepada mereka bahwa bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang paling punya masa depan yang cerah. Dengan belajar bahasa Mandarin, mereka sudah pasti punya masa depan cerah dan mudah mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini, di era zaman sekarang ini, belajar bahasa Inggris saja sudah tidak cukup, tapi harus ada bahasa lain yang mendukung, ya. Betul. Salah satunya ya bahasa Mandarin yang Loster ajarkan ke anak-anak, ya. Terus begini Loster, dalam bahasa Mandarin yang Loster ajarkan ke anak-anak tadi, kira-kira tanggapan dari anak yang, misalkan anak yang pribumi, ya maaf, ada pribumi, ada satu ras dengan Loster, kira-kira semangat dari anak-anak pribumi bagaimana dengan pelajaran Mandarin?
Iya. dibandingkan dengan anak-anak S1 ras dengan Lose. Iya. Dan puji Tuhan di tempat saya mengajar di SMP Galatia ini justru anak-anak pribumi justru lebih semangat dalam belajar Mandarin dibanding yang punya keturunan Tionghoa, ya. Terus Mereka semangatnya lebih dari keturunan itu dari bahasa Mandarin lebih mumpuni gitu. Kalau Lose tes atau Lose ujikan dalam komunikasinya, cara mengetahuinya bagaimana? Iya, dari saya suruh bikin mereka video dan saya lihat pelafalan mereka tidak kalah dengan yang anak-anak dari keturunan Tionghoa ternyata kualitasnya. Jadi kita tidak bisa remehkan walaupun dia dari pribumi tidak bisa bahasa Mandarin. Semua orang bisa belajar bahasa Mandarin apapun ras kamu, ya. Oke, terima kasih Mas ya. Dari ini kita sudah sedikit ngobrol tentang pengalaman Lose Randy, tentang bagaimana dia mengalami hal yang tidak enak bagi dirinya, dan sekarang dia jadi guru, dan jadi guru pun juga mengajarkan bahasa Mandarin. Ternyata bahasa Mandarin yang diajarkan oleh Lose ini ternyata digemari oleh anak-anak secara umum ya. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan ya. Tidak ada perbedaan ya. Pribumi atau peranakan Tionghoa semuanya bisa belajar Mandarin dengan baik. Baik. Oke, terima kasih Lose. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan berbagai kehidupan sosial yang berbeda, dengan berbagai agama yang berbeda, berbagai suku yang berbeda, kita tetap sama, tetap satu tujuan. Tidak ada lagi diskriminasi. Kita perangi diskriminasi dari tingkat sekolah. Terima kasih. Kembali lagi berjumpa dengan podcast pendidikan. Terima kasih Lose atas waktunya. CC Pak Didi. CC. 再见。